Halo guys, kembali lagi bersama channel Sealer D. Kita akan membahas spoiler alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 dengan tema misi penyelamatan. Tingkat atas Peel Tower terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, kepala besar Peel Tower hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka adalah VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini, yang telah dikosongkan sejak lama. Seorang pelayan perempuan dengan hormat menuangkan teh. Kekeh, Fang Junjie. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Anda masih memiliki cara yang gratis dan mudah. Xuan Kungzi di kursi pemimpin memandang seorang lelaki tua berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya dan tertawa. Pria tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Fang Junjie, yang melakukan perjalanan tanpa henti dari Falling Star Pavilion setelah menerima pesan Xiaoyan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kungzi. Bagaimana saya bisa senyaman Anda? Kepala yang hebat. My Falling Star Pavilion hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan Peel Tower. Ada seorang pria agak kuno yang duduk di samping Fang Junjie. Tubuhnya kaku. Itu lurus seperti tombak, memberikan satu jenis perasaan tajam, seolah-olah orang yang duduk itu bukan orang, tetapi pedang yang berisi aura tajam. Kekeh. Saya yang lama belum meninggalkan daerah Peel untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kungzi menatap pria kuno itu sambil bertanya sambil tersenyum. Aku sudah lama melupakan nama lamaku. Selanjutnya, saya telah menciptakan nama untuk diri saya sendiri. Taijian pedang logam. Pria kuno ini sopan kepada Xuan Kungzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyum yang agak jelek. Dasi Jian. Mungkinkah Tianjian Junjie yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun yang lalu? Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kungzi saat dia bertanya. Wajah lelaki tua Taijian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama tentang topik ini. Karakter orang tua ini persis seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Fang Junjie tertawa dan tiba-tiba menyapu matanya ke aula besar. Dia bertanya, di mana Xiaoyan? Orang kecil itu memanggil saya di sini, tidak memberitahu saya bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Kekeh, apa yang dikatakan Feng tua? Bagaimana anggota generasi muda ini bisa membodohi sesepuh seperti Anda? Tawa lembut ditransmisikan dari luar aula besar ketika suara Fang Junjie baru saja terdengar. Segera, beberapa tokoh mendorong membuka pintu dan perlahan-lahan masuk. Mata Xiaoyan terfokus pada Feng Junjie di dalam begitu dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Fang Junjie benar-benar diperlukan untuk operasi ini. Karena itu, Xiaoyan merasa tenang setelah secara pribadi melihat Fang Junjie di aula 9 bintang. Dozong, Fang Junjie menyapu Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia jelas ingat bahwa Xiaoyan baru saja menembus kelas Dozong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiaoyan bisa melambung ke bintang ke-9 dalam waktu sedikit lebih dari setahun? Wajah Taijian Junjie yang tampak keras oleh sisi Fang Junjie sedikit berkedut. Beberapa terkejut melintas di mata tenangnya. Fang Junjie telah memberitahunya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Dari cara Fang Junjie berbicara, jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Taijian Junjie tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen. Namun, sekarang setelah dia melihat Xiaoyan secara pribadi, dia akhirnya merasakan kehebatan yang tersembunyi di bawah wajah muda ini. Kekeh, aku hanya beruntung. Xiaoyan tertawa ketika dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tianhuo Junjie, dan Jian yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas bahwa Xiaoyan telah membawanya untuk bertemu orang-orang tua ini. Apakah tidak lebih baik membiarkannya tidur sedikit lebih lama? Fang Junjie tersenyum. Matanya bergeser sebelum memantapkan dokter peri kecil, dan Tianhuo Junjie tanpa bergerak. Taijian Junjie di samping juga mengungkapkan ekspresi muram di wajahnya yang kuno. Matanya menatap keduanya dengan seksama. Menjadi Dozun yang elit, ia dapat merasakan bahwa orang tua dan perempuan ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua ini? Fang Junjie mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiaoyan. Selain itu, hal yang membuatnya lebih memperhatikan adalah kekuatan dokter peri kecil dan Tianhuo Junjie. Dari akal sehatnya, kedua orang ini telah mencapai tingkat bintang 3 Dozun. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan menjadi penolong selama operasi ini.
Ini dokter peri kecil dan ini Tianhuo Zunje. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunje, hatinya tanpa sadar bergetar sedikit ketika dia mendengar perkenalan. Xiaoyan, dia tidak melihat Xiaoyan sedikit lebih dari setahun. Namun kekuatannya tidak hanya melonjak ke bintang ke-9 tetapi dua teman yang kuat dengan kekuatan. 3 bintang Dozun telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan yang cepat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Oh, dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menghakimi dia menggunakan akal sehat. Fang Zunjie tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki Central Plains. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di Central Plains. Berita tentang kompetisi yang mengguncang bumi selama pertemuan pil telah menyebar di seluruh wilayah Central Plains. Berdasarkan dugaan Feng Zunjie, kemungkinan ekspresi dari Wine Lightning Pavilion akan cukup menarik setelah mendengar berita itu. Seorang guru alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang bisa membuat orang tersinggung. Ini adalah Taijian Zunjie. Dia juga penolong yang saya temukan. Oh, beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kami berencana untuk menentang Hall of Souls. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Mereka takut mereka akan membuat Hall of Souls marah, dan bahwa mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Fang Zunjie menghela nafas. Setelah itu, dia menunjuk Taijian Zunjie di sisinya dan berkata, Taijian Zunjie ini sendirian dan tidak memiliki hubungan. Saat itu, ia juga berutang budi kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas pertengkaran darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ketika dia mendengar bahwa saya akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan diam-diam mengangguk ketika mendengar ini. Tampaknya Feng Zunjie telah cukup aktif selama periode waktu ini. Namun, Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan ahli kelas Dozun tidak akan berani menyinggung mereka. Namun demikian, hati Xiao Yan merasakan kekaguman terhadap Tai Jian Zunjie ini karena dia dapat melangkah maju dan meminjamkan tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin disayangkan. Tetapi memberikan bantuan ketika dibutuhkan benar dianggap sebagai harta karun. Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Taijian Zunjie karena kebenarannya. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia menghadapi Taijian Zunjie, menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih padanya. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah membalas dendam, saya tidak perlu khawatir. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku mengembalikan bantuan besar ini. Menerobos masuk ke Hall of Souls bukanlah apa-apa. Saya juga ingin bertemu dengan orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Taijian Zunjie agak serak saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar nada dari orang ini, yang tampak seolah-olah dia sudah membuang semuanya. Jenis orang yang bisa secara acak membuang diri mereka adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di pihak mereka selama operasi ini. Xuan Kungzi telah memberitahu kami tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak menyadari bahwa Hall of Souls telah memindahkan penjara Yao Chen. Kalau tidak, kami mungkin akan memperingatkan mereka jika kami menagih ke kota Ming. Fang Zunjie membelai janggutnya dan dengan lembut berkomentar. Namun, saya tidak mengharapkan mereka untuk memindahkannya ke Desol Mountain Range. Medan di sana rumit karena kabut dinginnya sangat lebat. Jika mereka melakukan kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan bahkan Hall of Souls akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami tidak memiliki waktu yang cukup. Selain itu, kita tidak tahu apakah Hall of Souls akan menerima kabar dan dengan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, semua upaya kita akan sia-sia. Kita memang harus dengan cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau tidak, banyak hal akan berubah jika lebih banyak waktu berlalu. Fang Jun dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan dan bertanya, kapan kamu berencana untuk pergi? Kita akan pergi besok. Xiaoyan menjawab dengan suara berat. Saat ini, semua pembantu telah dikumpulkan, menambahkan Feng Zunjie dan Taijian Zunjie. Kelompok mereka sudah memiliki 5 Dojuns, menambahkan kekuatan pertempuran ledakan Xiaoyan. Mereka akan bisa bertarung melawan 6 Dozuns.
Lineup ini sudah cukup kuat di Central Plains. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiaoyan merasakan kepercayaan 70% bahwa ia akan bisa menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Fang Junjie sedikit terkejut ketika dia mendengar waktu keberangkatan Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia juga sadar bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan itu penting dalam pertempuran. Mereka bisa menangkap Aula Jualengah, merebut orang itu, dan dengan cepat pergi. Pada saat para ahli dari Hall of Souls bergegas, mereka hanya akan bisa menatap situasi. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan pergi besok. Xuan Kungzi juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan dan Feng Zunjie yang dengan cepat memutuskan waktu mereka akan bertindak. Dia mengangguk tanpa daya ketika dia berdiri dan berkata, "Karena kalian semua sudah memutuskan, aku yang lama akan berharap kalian semua operasi yang sukses. Kami akan menerima kata-kata keberuntungan Xuan yang lama." Xiaoyan tertawa. Kilatan keras tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk bertindak. Guru, tunggu muridnya. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hall of Souls. Ketika sinar pertama sinar matahari menembus kegelapan dan mendarat di tanah pada hari berikutnya, beberapa tokoh diam-diam bergegas keluar dari Pil Tower tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar Holy Pill City. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. "Ayo pergi." Xiaoyan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang keras. Dengan teriakan rendah, tubuhnya adalah orang pertama yang berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit, yang jauh dengan cara seperti kilat. Setelah itu, Fang Junjie, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini.